Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kelas 6 yang Bapak sayangi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat beserta para keluarganya, saudara-saudaranya, serta doakan juga Bapak Ibu guru semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa di kondisi pandemi yang semakin meluas ini tetap laksanakan 3M. Tingkatkan juga keimanannya, karena iman juga berdampak pada kekuatan imun kita. Baik anak-anakku, dimanapun kamu berada, pagi ini berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran IPA, di mana materi IPA semester 2 sebenarnya tinggal sedikit, sisanya nanti akan mengulang. Dan pagi ini kita lanjutkan materi mengenai kerusakan lingkungan dan upaya menanggulanginya. Untuk itu, sebelum lebih jauh, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan melibatkan Allah, supaya apa yang kita pelajari ini Allah beri kemudahan dan pertolongan dalam memahaminya, supaya ilmu-ilmunya bisa terbuka dan kita bisa paham dengan sangat baik. Baik, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung ya. Kerusakan lingkungan dan upaya menanggulanginya. Nah, kalau kita gali dari kata rusak. Nah, waktu kecil kita mungkin punya mainan. Mainan itu awalnya bagus sekali. Baru beli bagus sekali. Tapi di suatu kondisi mainan itu akan rusak. Tidak pernah kan ya? Atau kita punya suatu alat tadi bagus sekali, kemudian lama-kelamaan alat itu rusak. Kenapa bisa rusak? Nah, salah satu yang membuat rusak ialah ketika mainan atau alat itu tadi tidak dijaga. Tidak dijaga dan tidak dilakukan sesuai fungsinya. Atau misalnya kita punya mainan waktu kecil. Mainannya harusnya memainkannya dengan pelan-pelan, tapi karena waktu kecil kita nggak tahu, mainannya kita lempar, akhirnya rusak. Atau kita punya di rumah ada alat elektronik, harusnya dimatikan tapi dipakai terus-menerus sampai akhirnya alat itu rusak. Jadi salah satu yang membuat rusak ialah dilakukan tidak sesuai dengan fungsinya. Contohnya mainan yang harusnya dipakai lembut jadi dilempar. Dan kedua, dipakai terus-menerus sehingga lama-kelamaan dia akan rusak. Nah, hal ini mirip dengan lingkungan. Ketika lingkungan tidak dipakai sebagaimana mestinya oleh manusia, maka lingkungan itu akan rusak. Dan apabila dilakukan kegiatan terus-menerus yang berdampak buruk bagi lingkungan, maka lingkungan itu juga akan rusak. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sudah rusak? Kalau mainan mungkin masih bisa diperbaiki, tapi tidak maksimal. Kalau alat mungkin masih bisa diperbaiki, tapi tidak maksimal, atau bisa juga mainan dan alat itu rusak. Gitu ya. Rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana dengan lingkungan? Nah, apakah masih bisa dilakukan upaya-upaya supaya lingkungan itu bisa berfungsi dengan baik seperti sedia kala? Nah, hari ini akan kita bahas mengenai apa sih hal-hal yang merusak lingkungan dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, kita lanjut. Nah, sebelumnya pengantar materi ada Quran Surat Ar-Rahman ayat 9 dan 10, di mana di sini Allah sudah jelaskan bahwasannya di ayat 7, di ayat 8, mohon maaf, Allah sudah meletakkan keseimbangan, ya.
Jadi ada keseimbangan di dalam penciptaan alam semesta ini. Nah, ayat 9-nya, jangan kamu merusak keseimbangan itu. Nah, ini pengingat buat manusia, jangan kamu merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan dengan adil, jangan mengurangi keseimbangan itu. Jadi tugas kita ialah sebenarnya sudah diingatkan Allah untuk menjaga keseimbangan. Salah satunya keseimbangan alam di sini ya. Bisa ditafsirkan dengan lebih jauh, mungkin ada tafsir keseimbangan yang lain. Nah, tapi kalau kita dari segi sains memahami bahwa ada keseimbangan alam yang harus manusia jaga dan jangan dirusak. Baik, langsung masuk ke dalam. Lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup dengan tempat mencari makan. Bapak ulang, lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup dan tempat mencari makan. Ini definisi paling sederhana, tempat hidup ya. Lingkungan harus kita jaga agar dapat digunakan oleh makhluk hidup. Namun, akibat aktivitas manusia yang di luar batas, keseimbangan lingkungan dan alam menjadi terganggu. Ya, ini akibat dari tadi kegiatan di luar batas, keseimbangan lingkungan yang sudah Allah ingatkan untuk dijaga tadi. Akibatnya jika tidak dijaga maka akan menjadi masalah dan akan menjadi terganggu. Apa saja kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan alam? Berikut Bapak sudah buatkan contoh-contohnya. Di sini ada 6. Yang pertama, penggunaan insektisida untuk memberantas hama. Tumbuhan langka diburu liar, perburuan hewan juga sangat tinggi, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, penebangan hutan secara berlebihan, dan penambangan pasir di daerah yang dilarang. Baik, kita kaji satu persatu. Yang pertama, penggunaan insektisida untuk pemberantas hama. Jadi hama ini bagi petani itu mengganggu panennya ya. Nah, bagaimana supaya panennya tidak diganggu, maka petani mencari solusi, salah satunya dengan insektisida. Apa itu insektisida? Insektisida itu bahan kimia yang sifatnya racun untuk membunuh hama tadi. Ya, bahan beracun atau bahan kimia yang sifatnya racun untuk membasmi hama tadi. Tapi ketika disemprotkan ternyata bisa mematikan hewan lainnya gitu. Dan kita tahu di dalam sawah itu sudah terjadi keseimbangan juga, ada keseimbangan ekosistem sawah kan. Nah, jadi kalau disemprot, kalau yang mati itu bukan hama aja, maka hewan lain juga bisa mati. Ketika hewan lain mati, maka akan mengganggu rantai makanan dari ekosistem sawah dan dia akan mengganggu keseimbangan dari ekosistem sawah. Kita sudah pelajari bahwa ketika salah satu populasi mati, maka yang lain dalam rantai makanan kan bisa meningkat, bisa menurun ketika salah satunya mati. Dan itulah yang mengganggu keseimbangan dari ekosistem sawah. Yang kedua, dia mengganggu pencemaran tanah. Tanah bisa menjadi kurang subur dan lain sebagainya. Nah, untuk itu upaya pencegahannya apa? Petani harus menggunakan insektisida yang ramah lingkungan dan tidak berlebihan dalam memakainya. Ya, itu yang pertama. Coret. Yang kedua, tumbuhan langka diburu liar. Kenapa dia diburu liar? Contohnya begini. Misalnya kayak ada misalnya sebuah produksi mobil menciptakan mobil itu limited edition. Hanya ada jumlah tertentu di seluruh dunia. Nah, karena jumlahnya sedikit, maka harganya mahal. Gitu ya. Nah, sama dengan tumbuhan langka. Ini langka. Langka itu kan artinya di mana-mana itu nggak selalu ada. Atau dalam kata lain, jumlahnya terbatas hanya di berbagai tempat
tertentu. Jadi karena terbatas ini, harganya menjadi mahal. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perburuan liar oleh oknum yang kurang baik untuk dijual biasanya. Apa dampaknya? Dampaknya menjadi punah. Upaya pencegahannya yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah membangun kawasan taman nasional. Nah, apa itu taman nasional? Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam. Ya. Mungkin yang lupa, taman nasional itu kawasan pelestarian alam. Nah, dengan ekosistem asli. Dengan ekosistem aslinya. Jadi kalau misalnya bunga rafflesia ini tempatnya di hutan di Kalimantan misalnya, maka hutan Kalimantan itu dijadikan taman nasional. Untuk apa taman nasional ini? Gunanya untuk melindungi. Nah, untuk melindungi supaya tidak diburu liar. Yang kedua ialah membuat peraturan bagi yang melanggar. Ini penebangan hutan. Membuat peraturan bagi yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Yang ketiga, sama halnya dengan tumbuhan, hewan pun demikian. Ya, hewan langka karena limited, maka dia bisa bernilai tinggi, gitu ya. Contoh-contoh hewan langka yang diburu misalnya ini. Nauzubillah ya. Nah, sedih melihat badak bercula, culanya diambil. Ya. Sedih melihat ikan hiu siripnya diambil. Sedih melihat harimau yang diambil kulitnya. Sedih melihat gajah yang diambil gadingnya. Sedih melihat penyu-penyu yang diambil, mungkin untuk diambil telurnya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan kegiatan melampaui batas manusia. Padahal kita sama-sama makhluk ciptaan Allah gitu ya. Tapi kok bisa melakukan hal yang sangat buruk sekali seperti ini. Nah, ini contoh dari perburuan liar yang sangat buruk, yang kalau dibilang tidak memiliki hati nurani. Baik, dampaknya hewan menjadi punah. Sangat sedih melihat gambar-gambar tadi ya. Maka dari itu upaya yang dilakukan ialah membuat taman nasional. Sama taman nasional apa tadi? Pelestarian alam di lingkungan asli atau di habitat asli. Misalnya Komodo, ya kan? Habitat aslinya di Pulau Komodo itu, di NTT ya, kalau nggak salah ya. Pulau Komodo. Misalnya lagi ada gajah Sumatera. Nah, buat Taman Nasional Waikambas gitu kan. Ada badak bercula. Taman Nasional Ujung Kulon gitu. Mendirikan Suaka Marga Satwa. Melarang kepemilikan hewan langka. Nah, ini nggak boleh. Itu ya. Nah, kita lanjut. Yang keempat, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Ya, kita tahu kalau bahan peledak seperti gambar nih, dia bisa merusak seluruh ekosistem yang ada di dalam laut itu, baik dari terumbu karangnya, dari fitoplankton, zooplankton, ikan-ikan kecil, semua bisa musnah jika diledakkan itu.
ya. Kalau nggak bisa bayangin, bayangkan saja ada suatu kota yang manusia tinggal, terus dijatuhin bom begitu. Nah, kan berantakan semua. Kota-kotanya berantakan, manusia-manusianya juga bisa meninggal. Nah, sama ya, sama dengan makhluk hidup di laut ini. Nah, upaya pencegahannya gimana? Dilarang menggunakan bahan peledak dan pukat harimau. Nah, pukat harimau ini kalau kamu belum tahu, nanti silakan searching di YouTube. Pukat harimau itu kayak jaring ya, kayak jaring yang sangat besar sekali. Jaring sangat besar sekali dilempar ke laut, kemudian perahu itu jalan, jaring itu jalan terus. Jaring itu kan sampai ke tepi laut. Tepi laut kan bagian bawah laut. Ketika perahunya jalan, misalnya perahunya jalan, maka jaringnya itu ikut jalan. Berarti kan jaringnya ikut jalan ke sini. Semuanya ditangkapin, termasuk terumbu, bisa rusak dan sebagainya. Nanti cari sendiri nih di YouTube, karena videonya tadi Bapak mau masukin tapi cukup besar. Kemudian melakukan penanaman bibit terumbu karang di kawasan laut yang rusak. Emang apa sih? Emang ada fungsinya terumbu karang? Kalau ada, apa fungsinya? Nah, ntar cari tahu ya. Nah, dampaknya apa kalau dilakukan dengan peledak dan pukat harimau? Ekosistem dari laut itu akan rusak. Ekosistemnya rusak ya. Nah, jadi di slide ini tugasnya ntar cari apa sih pukat harimau kalau mau tahu, dan apa sih fungsi terumbu karang. Nah, ini terumbu karang yang rusak nih. Ya, pada patah. Nah, ini pada patah nih. Oke, lanjut. Dua lagi, yang kelima, penebangan hutan secara berlebihan dengan membakar hutan. Ya, kalau diibaratkan rambut, berarti hutan ini tadinya lebat sekali rambutnya. Ketika dipotong, maka hutannya jadi gundul. Itu ya. Nah, dampaknya hutan jadi gundul. Kalau hutan gundul kan, hutan itu tempat tinggal hewan. Maka habitat hewannya rusak. Ya. Ntar hewannya tinggal di mana? Gitu. Menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan mempercepat pemanasan global. Karena hutan itu kan salah satunya fungsinya menyuplai oksigen. Gitu ya. Nah, apa kaitannya banjir, longsor dengan hutan? Nah, ntar cari tahu. Kenapa sih penebangan hutan itu menyebabkan banjir? Emang ada hubungannya pohon sama banjir, sama longsor? Cari tahu ya. Belajar nyari tahu sendiri biar terlatih, terbiasa gitu. Upaya pencegahan: mengadakan reboisasi atau penanaman kembali. Reboisasi itu artinya penanaman kembali atau penghijauan. Dan melakukan tebang pilih. Ya, yang ditebang yang mungkin sudah tua atau dengan kriteria tertentu. Dan ya, hutan yang gundul bisa menyebabkan bencana longsor, bencana banjir. Nauzubillah, semoga Allah lindungi. Nah, yang sebelah ialah upaya menanggulanginya, menanam pohon dan menebang pilih. Terakhir, nomor 6, penambangan pasir liar di sungai atau di pantai. Kita lihat gambar. Di sini ada sungai. Di sungai itu tepinya ada pasir-pasirnya. Nah, di sini dikeruk untuk kepentingan tertentu nih pasirnya. Nah, pasti ini mengganggu keseimbangan dari lingkungan sungai tadi. Dampaknya apa? Lapisan tanahnya rusak, tanah bisa longsor, pencemaran air laut. Oh, ini kalau di pantai ya.
Kalau di pantai atau di laut? Pesisir pantai atau pesisir laut? Kok pesisir laut? Pesisir pantai, betul. Air pesisir pantai, airnya air laut gitu ya. Bukan pesisir laut. Pesisir pantai, pencemaran air laut, pendangkalan pesisir laut. Bapak ulang ya. Kerusakan lapisan tanah, tanah longsor. Kalau di pantai, dia menjadi pencemaran air laut. Poin 3. Nah, kita dalami pencemaran air laut. Jadi ketika misalnya nih ada pantai ya, ini kedalaman airnya nih. Nah, ini ada pasirnya nih. Jadi ketika dia dikeruk, pasir di bawah lautnya ini kan airnya nih. Ketika dikeruk, maka airnya akan butek gitu loh. Nah, airnya akan butek itu kan. Kayak kamu ngaduk gelas nih, kamu isi pasir, terus kamu puter-puter. Nah, airnya jadi keruh gitu kan. Nah, ini sama. Air lautnya ketika pasir di bawah air laut ini dikeruk, maka airnya akan jadi keruh gitu. Ketika keruh, maka ikan pasti sulit gitu loh untuk bernafas kali ya, untuk bernafas. Nah, ntar ekosistemnya akan terganggu gitu ya. Nah, yang keempat, pendangkalan pesisir laut atau abrasi. Nah, lihat nih sini. Ketika ini ada kaitannya nomor 3 dan 4. Ketika pasir di bawah air laut ini udah diambil, maka pasirnya akan dikit ya. Pasirnya diambil, dikeruk, pasirnya akan sedikit. Padahal fungsi pasir itu tadi menahan gelombang. Bapak ulang, fungsi pasir menahan gelombang. Sehingga kalau nggak ada penahan gelombangnya, maka air tadi akan semakin menuju ke tepi. Nah, akan menuju ke bibir pantai tadi. Bibir pantai itu bagian daratannya pantai. Dia akan semakin ke sana karena nggak ada yang nahan. Akibatnya pesisir lautnya semakin dangkal atau abrasi. Nah, jadi kayak gini nih. Tuh. Jadi karena nggak ada yang nahan, air lautnya semakin menuju ke daratan. Jadinya abrasi. Gitu ya. Nah, ini contoh pengerukan pasir di laut, kemudian pasirnya dibawa ke darat. Nah, ini pasir-pasirnya nih. Ya. Nah, ini nanti akan kita kaji lebih dalam sama bab tentang erosi, abrasi, dan bagaimana penanggulangannya ya. Upaya pencegahan ialah melarang penambangan pasir di wilayah sungai dan pesisir pantai secara berlebihan dan menutup kembali bekas galian. Nah, ya harusnya ditutup kembali, diisi lagi nih kalau udah diambil. Gitu ya. Contoh soal, 2 soal. Berikut ini yang merupakan upaya manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Membangun pemukiman di tepi, salah. Melakukan pengerukan pasir, salah ya. Menutup permukaan tanah dengan aspal, jangan. Ini nanti curah ketika hujan dia nggak punya daerah resapan. Ya kan? Harusnya kan ketika hujan masuk, air masuk nih ke dalam tanah. Gitu kan? Infiltrasi. Jadi kalau semua di aspal nanti malah banjir. Mengeruk dasar sungai yang dangkal. Nah, ini benar. Jadi ketika ada sungai gitu, sungainya udah nggak dalam karena banyak pasirnya nih, maka dikeruk. Nanti jadi sungainya bisa menampung air lebih banyak. Kalau bisa menampung air lebih banyak, maka nggak jadi banjir gitu ya. 2. Perburuan orang hutan semakin marak dilakukan manusia. Hal ini menyebabkan populasi orang hutan semakin berkurang, bahkan mendekati punah. Cara pelestarian orang hutan yang tepat adalah memelihara orang hutan di setiap rumah. Salah. Menjadikan orang hutan komoditas ekspor. Ekspor itu artinya mengirim ya, mengirim keluar. Ntar malah tambah habis. Menjadikan habitat orang hutan sebagai objek wisata, membuat penangkaran. Mana yang lebih tepat? Ya, D. Dah, sekian. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga Allah berkahi ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.